Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Ramli. Saya mahasiswa dari eh, Fakultas Teknik dan Informatika semester 5 dari Universitas Dian Nusantara. Akan mempresentasikan, akan menjelaskan tentang hasil jawaban soal dan jawaban UTS yang saya kerjakan. Untuk mata kuliah ini, saya akan menjelaskan soal UTS tentang grafik dan visualisasi data. Soal nomor satu, deskripsi soal sebuah dinas pertanian provinsi sedang membangun sistem analitik berbasis data untuk memantau produksi dan kondisi lingkungan, namun laporan sebelumnya salah karena tim analisis memperlakukan semua data sebagai numerik tanpa memahami tipe datanya. Akibat analisis menjadi bias dan tidak dapat digunakan untuk kebijakan. Sebagai data saintis, Anda diminta untuk melakukan eksplorasi data yang benar dengan mengklasifikasikan tipe data dan melakukan analisis statistik dasar. Ini adalah data dummy-nya, itu tanggal, suhu, jenis tanaman, produksi, curah hujan. Nah, instruksi pertanyaannya itu yang pertama, identifikasi dan klasifikasi tipe data setiap kolom. Oke, ini jawaban saya yang pertama, jawaban nomor satu. Yang ke satu, identifikasi dan klasifikasi tipe data. Nah, jadi tanggal saya urutkan jadi tanggal 2000, tanggal 1 bulan 1, tanggal 1 bulan 2, tanggal 1 bulan 3, tanggal 1 bulan 4. Nah, ini suhunya juga 30, 31, 32, 33. Jenis tanaman, padi, jagung, kopi, padi, produksi 10, 12, 8, 11, curah hujan 200, 180, 220, 210. Klasifikasi tipe data. Nah, tipe datanya itu dari tanggal itu tipe data tanggal itu menggunakan datetime. Kategorinya waktu. Lalu suhu itu integer. Kategorinya numerik. Jenis tanaman itu kategori. Tipe datanya kategori. Kategorinya kategorikal nominal. Produksi itu integer. Kategorinya numerik. Curah hujan tipe datanya integer, kategorinya numerik. Penjelasannya tadi yang salah itu tanggal sama tanggal sama jenis tanaman. Yang datanya itu numerik semua. Jadi penjelasannya saya sudah benar. Saya sudah membetulkan jawabannya yaitu tanggal, tipe datanya datem, lalu jenis tanaman yang salah tadi jadi kategori, kategorinya kategori nominal. Nah, ini penjelasannya, tanggal tidak boleh diperlakukan sebagai angka. Tadi kan salah karena tanggal tipe datanya itu numerik atau integer. Biasa karena memiliki makna waktu. Jadi tanggal itu nggak boleh integer atau numerik. Lalu kedua itu jenis tanaman. Nah, jenis tanaman ini tadi tipe datanya numerik juga. Jadi harus diganti karena jenis tanaman itu adalah data kategori kal, bukan numerik. Jadi tipe datanya kategori. Lalu penjelasannya suhu, yang ketiga suhu, produksi dan curah hujan adalah
variabel numerik. Nah, ini benar variabel numerik yang dapat dianalisis statistik. Oke. Lalu lalu soal satu nomor 2 ubah tipe data yang sesuai dengan yang belum sesuai misalnya tanggal. Nah, mengubah tipe data yang belum sesuai, saya menggunakan contoh menggunakan Python Pandas. Di sini kita harus import Pandas dulu, import Pandas as pd. Lalu datanya sini tanggal, buten, suhu, lalu jenis tanaman, padi, jagung, kopi, produksi, produksi curah hujan. Lalu df sama dengan pd data frame data. Lalu kita konversi tipe datanya. Nah, ini kita ubah tipe datanya dari tanggal jadi to date time tanggal. Lalu df jenis tanaman, df jenis tanaman, as tipe kategori. Lalu kita tampilkan print df.dt tipes tabs. Nah, ini hasil tipe datanya, outputnya. Tanggal, date time 64, yes. Suhu integer 64. Jenis tanaman kategori produksi INT integer 64. Curah hujan INT 64. Datif sama dengan objek. Lalu soal yang ketiga itu hitung statistik deskriptif untuk variabel numerik. Statistik deskriptif variabel numerik yaitu suhu, produksi, curah hujan. Perhitungan statistik dasar. Eh, menggunakan saya menggunakan Python lagi import pandas as datanya masukin lalu kita panggil print df suhu produksi curah hujan descript. Nah, ini untuk statistik untuk deskriptif variabel numerik. Lalu hasilnya output suhu produksi curah hujan di sini kon main std min 25%, 50%, 75%, max. Ini on 44. Nah, ini interferensinya rata-rata suhu yaitu 31,5. Produksi rata-rata 10,25 ton. Main 31,5 suhu, rata-rata suhu. Lalu produksi rata-rata 10,25 ton. Nah, ini. Lalu curah hujan rata-rata 202,5. Ini produksi terendah 8 ton. Nah, ini produksi terendah 8 ton. Curah hujan tertinggi 220,5. Nah, ini curah hujan tertinggi 220,5. Lalu soal satu, soal keempat, hitung korelasi antar variabel numerik. Nah, di sini korelasi antar variabel numerik digunakan untuk melihat hubungan antar variabel numerik. Nah, ini kita langsung panggil korelasi sama dengan df suhu produksi curah hujan core. Baru print korelasi. Nah, maka hasilnya korelasi
Output suhu 1,000, produksi minus 0,0, curah hujan 0,529150. Produksi produksi minus 0,100 minus 0,828. Curah hujan 0,529 minus 0,828 1,00. Interpretasi korelasi. Nah, korelasi produksi dan curah hujan yaitu minus koma minus 828,571. Nih, korelasi curah hujan. Hubungan negatif sangat kuat, semakin tinggi curah hujan, produksi cenderung menurun pada data ini. Korelasi suhu dan produksi minus 0,075593. Nah, ini hubungan sangat lemah nih. Korelasi suhu dan curah hujan 0,529150. Nih, hubungan positif sedang. Lalu soal kelima itu interpretasi hasil analisis. Beberapa kesimpulan logis. Yang pertama, penting memahami tipe data sebelum analisis. Jika jenis tanaman dipaksa menjadi numerik, hasil analisis akan bias dan tidak bermakna. Tanggal harus bertipe datem agar dapat dianalisis. Tanggal harus bertipe datem agar dapat dianalisis tren waktu. Yang kedua, produksi tampaknya dipengaruhi oleh curah hujan. Pada data kecil ini, curah hujan tinggi berkaitan dengan penurunan produksi. Namun data masih sangat sedikit sehingga belum cukup untuk kesimpulan kebijakan. Yang ketiga, suhu tidak menunjukkan hubungan kuat terhadap produksi, yaitu korelasi mendekati nol, menunjukkan pengaruh kecil pada sampel ini. Empat, data kategorikal dapat dianalisis terpisah. Misalnya, membandingkan produksi antar jenis tanaman. Padi produksi rata-rata 10,5, jagung 12, kopi 8. Dataset perlu diperbesar. Yang kelima, dataset perlu diperbesar. Hanya terdapat 4 observasi sehingga hasil statistik belum stabil. Lalu untuk kebijakan provinsi diperlukan data histori yang lebih panjang dan lebih banyak variabel. Nah, selanjutnya jawaban dari soal nomor 2. Nah, ini deskripsi soalnya, seorang analis diminta membuat laporan tren produksi tetapi menggunakan pie chart sehingga tren waktu tidak terlihat. Anda diminta memperbaiki visualisasi agar lebih informatif. Nah, ini data dummy-nya Januari 10 produksi, Februari 12, Maret 8, April 11, Mei 13. Nah, ini instruksi soalnya atau pertanyaan soalnya yang pertama itu tentukan jenis visualisasi yang paling tepat. Oke. Nah, jenis visualisasi yang paling tepat. Visualisasi yang paling tepat adalah line chart atau grafik garis. Alasan data menunjukkan perubahan produksi berdasarkan waktu atau bulan. Garis grafik garis sangat baik untuk melihat tren kenaikan atau penurunan, pola waktu, perubahan antar periode. Alternatif lain, bar chart juga bisa digunakan, namun line chart lebih kuat untuk storytelling
tren waktu. Nah, untuk storytelling tren waktu. Jadi, visualisasi yang paling tepat adalah menggunakan line chart grafik garis. Oke. Lanjutnya yang pertanyaan kedua, buat visualisasi menggunakan Python atau R. Nah, visualisasi menggunakan Python, contoh menggunakan Python Matplotlib. Nah, ini import metode Python AS plus data dengan Februari membuat grafik, judul, label, plot, grid, nah titik-titik nih, menampilkan grafik, PLT slow. Nah, ini visualisasi konsep trennya. Visualisasi konsep trennya mengalami naik. Ya. Mengalami naik dari bulan Januari itu 10, Maret, April 8 sama 11, naik ke 12, Mei 12, 13. Jadi produksi itu naik, tren naik, datar, naik, turun, naik. Nah, lalu yang ketiga itu jelaskan mengapa pijat tidak sesuai. Tidak sesuai ya, pijat tidak, pick tidak sesuai. Maaf ya, pika tidak cocok karena itu V-card digunakan untuk proporsi. V-card ideal untuk presentasi persentas komposisi bagian dari keseluruhan. Contoh cocok presentasi jenis tanaman, distribusi anggaran. Yang kedua, tidak menunjukkan urutan waktu. Pada data produksi, urutan bulan sangat penting. Vika tidak menampilkan kontinuitas waktu. Akibatnya, tren naik atau turun sulit terlihat. Perubahan antar bulan tidak jelas. Yang C, sulit membandingkan perubahan kecil. Perbedaan 10, 12, 8, 11, 13. Lebih mudah dibaca dengan garis dibanding sudut V-chart. Lalu soal yang keempat, identifikasi tren yang muncul dari data. Nah, ini yang tren dari data yaitu bulan produksi Januari 10, Februari 12, Maret 8, April 11, Mei 13. Tren yang muncul produksi naik dari Januari ke Februari 10 sampai 11. Nah, dari Januari ke Februari. Nah, 10 sampai 12. Produksi turun tajam pada Maret. Jadi ke 12 turun ke 8. Produksi 8. Produksi kembali meningkat pada April dan Mei. Nah, dari 8 sampai ke 11 13 naik. Nah, produksi tertinggi terjadi pada Mei yaitu 13. Produksi terendah terjadi pada Maret 8. Secara umum, setelah penurunan di Maret, produksi menunjukkan tren pemulihan hingga Mei. Oke. Lalu yang s- soal nomor 2,
kelima, jelaskan bagaimana visualisasi mendukung storytelling. Bagaimana visualisasi mendukung storytelling? Nah, visualisasi membantu storytelling karena A. Menampilkan alur perubahan grafik garis memperlihatkan perjalanan produksi dari waktu ke waktu. Audiens langsung dapat melihat kapan produksi turun, kapan mulai meningkat lagi. B. Mempermudah pengambilan keputusan. Pimpinan dapat bertanya, mengapa Maret turun? Faktor apa yang membuat Mei meningkat? Visualisasi memicu analisis lanjutan. Menyoroti titik penting. Pada grafik, titik terendah Maret terlihat jelas. Titik tertinggi Mei juga langsung terlihat. Membuat membuat laporan lebih komunikatif dibanding tampil angka biasa. Grafik lebih cepat dipahami, pola lebih mudah dikenali, pesan utama lebih mudah diingat. Oke. Lalu lalu soal nomor 3, deskripsi soalnya, Smart Farming System mengumpulkan data suhu, kelembaban, dan produksi. Tim ingin mengetahui hubungan antar variabel. Nah, ini data dummy-nya, suhu, kelembaban, produksi 30, 60, 10. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, buat visualisasi untuk melihat hubungan antar variabel. Oke. Jawaban nomor 3, pertanyaan 1. Visualisasi hubungan antar antar variabel. Visualisasi yang paling tepat adalah scatter plot, melihat hubungan antar dua variabel. Nah, ini contoh scrippitonnya. Matplotlib PYP plot as PLT. Lalu ini hasilnya interferensi visual. Nah, yang pertama suhu versus produksi, titik-titik cenderung naik. Nah, dari suhu dari 38, 10, 33 naik ke atas 12. Artinya semakin tinggi suhu, produksi cenderung meningkat. Yang kedua itu kelembaban versus produksi. Nah, titik-titik cenderung turun. Ini produksi 14 turun, suhunya turun, 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 17, 11, 8. Artinya semakin tinggi kelembapan, produksi cenderung menurun. Suhu versus kelembapan. Titik menunjukkan arah berlawanan. Suhu naik, kelembapan turun. Menunjukkan hubungan negatif. Nah, lalu soal yang kedua, hitung korelasi antar variabel. Menghitung korelasi antar variabel, kita menggunakan Python, pintu pandas, yaitu impor pandas seperti ini, lalu print korelasi. Hasil korelasinya yaitu suhu 1,0 minus 0,6 minus 0,95 produksi kelembaban minus 0,1 kelembaban produksi 1,0 minus 0,7 produksi 0,9 minus 0,7 1,0. Lalu soal yang ketiga, identifikasi pola dan hubungan yang terlihat. Nah, identifikasi pola atau hubungannya. Yang A, suhu atau dan produksi. Korelasi positif kuat. Nilai korelasi 0,95. Nah, ini 0,95 produksi. Suhu dan produksi. Positif kuat nih, gede.
Artinya ketika suhu meningkat, produksi cenderung meningkat. Yang B, kelembaban dan produksi. Korelasi negatif sedang. Nilai korelasi 0,73. Nah, 0,73. Artinya kelembapan tinggi cenderung berkaitan dengan produksi yang lebih rendah. Yang C, suhu dan kelembapan. Hubungan negatif. Nilai korelasinya 0,6. Nah, saat suhu meningkat, kelembaban cenderung menurun. Kecil 0,6. Nah, lalu soal yang keempat, jelaskan apakah hubungan tersebut dapat dianggap kausal. Apa hubungan ini dapat dianggap kausal? Belum tentu. Korelasi tidak sama dengan kuasa kausalitas. Walaupun suhu berkorelasi kuat dengan produksi, belum dapat disimpulkan bahwa suhu secara langsung menyebabkan kenaikan produksi, karena mungkin ada faktor lain seperti jenis tanaman, kualitas tanah, pupuk, curah hujan, intensitas cahaya, sistem irigasi. Nah, selain itu, jumlah data sangat sedikit, 5 observasi. Hasil bisa berubah jika data bertambah, jadi analisis ini hanya menunjukkan hubungan statistik, bukan hubungan sebab akibat. Lalu soal yang kelima, berikan rekomendasi analisis lanjutan. Nah, rekomendasi analisis lanjutan A. Tambahkan jumlah data. Gunakan data harian, data musiman, data dari banyak lahan agar hasil lebih akurat dan stabil. B. Gunakan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel terhadap produksi. Produksi sama dengan rumusnya B0 ditambah B1 suhu ditambah B2 kelembapan ditambah E. Tujuan mengukur pengaruh masing-masing variabel. Membuat model prediksi produksi. Yang C, gunakan analisis time serial. Series. Time series. Karena data smart farming biasanya kontinu. Itu analisis tren waktu, prediksi panen, deteksi musim. Oke, selanjutnya soal nomor 4, deskripsi soal. Pemerintah ingin melihat distribusi produksi untuk menentukan wilayah prioritas pembangunan pertanian. Nah, data dummy-nya lat, lon, produksi. Lat -6,2, lon 106,8, produksi 10. Nah, instruksinya satu, buat visualisasi peta menggunakan Python atau R. Ini yang satu, soal nomor 4, pertanyaan satu, visualisasi peta menggunakan Python. Visualisasi spesial paling cocok menggunakan Volume atau GoFandas. Pada contoh ini digunakan Volume karena mudah membuat peta interaktif. Import Pandas. Seperti ini. Dengan PD data frame data. Membuat peta. M sama dengan volume dot mark lokasi, nah, derajat centang bujur, lalu zoom star 9, nambah marker gitu. Kita tambahkan peta M. Nah, ini visualisasi petanya seperti ini. Lalu yang kedua, representasikan nilai produksi dalam bentuk visual, ukuran atau warna. Pada visualisasi, ukuran lingkaran sama dengan besar produksi.
Semakin besar lingkaran, produksi semakin tinggi. Contoh, produksi 15 marker terbesar. Nah, ini produksi 15 marker terbesar nih di bulan Dita. Di mana alamat? Lalu semakin besar lingkaran, produksi semakin tinggi. Tuh. Produksi 8 marker terkecil. Nah, ini produksi 8 nih di Gunung Putri ini. Markernya kecil. Alternatif visual. Warna merah produksi rendah, warna hijau produksi tertinggi. Nggak ada warna biru harusnya. Nah, si konsep petanya produksi tertinggi 15. Nah, ini 15 di sini gede. Lalu 10 di Jakarta, 12 di Ciseeng, 8 di Gunung Putri. Ukuran titik menunjukkan tingkat produksi wilayah. Selanjutnya nomor 3 identifikasi pola distribusi spesial. Dari data terlihat produksi tertinggi berada di koordinat latitude minus 6,3, longitude longitude 106,9, prediksi 15. Yang B, produksi terendah berada di koordinat latitude minus 6,4, longitude 107,0, produksi 8 di Gunung Putri. Distribusi produksi titik merata. Beberapa wilayah memiliki produksi tinggi, produksi sedang, produksi rendah. Hal ini menunjukkan adanya variasi spesial dalam produktivitas pertanian. Lalu soal pertanyaan keempat, tentukan wilayah prioritas berdasarkan data. Wilayah prioritas pembangunan dapat ditentukan berdasarkan produksi rendah. Prioritas utama, lokasi produksi sama dengan 8. Karena produktivitas paling rendah. Kemungkinan membutuhkan perbaikan irigasi, pupuk, teknologi smart farming, bantuan bibit, peningkatan kualitas tanah, wilayah produksi tinggi dapat dijadikan model praktik terbaik. Lanjutnya pertanyaan kelima. Jelaskan manfaat visualisasi ini bagi pengambilan keputusan. Manfaat visualisasi bagi pengambilan keputusan yaitu A. Mempermudah identifikasi wilayah bermasalah. Pemerintah dapat langsung melihat area produksi rendah, area produksi tinggi tanpa membaca tabel panjang. B. Mendukung alokasi sumber daya. Visualisasi membantu menentukan lokasi bantuan, distribusi pupuk, pembangunan irigasi, prioritas anggaran. C. Mendukung monitoring spesial. Peta dapat digunakan untuk memantau perubahan produksi dari waktu ke waktu, membandingkan antar wilayah. Dia mendukung smart farming jika digabung dengan sensor load IoT, cuaca, kelembapan tanah. Maka pemerintah dapat membuat sistem monitoring real time, prediksi hasil panen, deteksi risiko gagal panen. Selanjutnya selanjutnya soal nomor 5. Deskripsi soalnya, peneliti ingin memahami tren suhu untuk mendeteksi perubahan iklim lokal. Namun, analisis sebelumnya hanya melihat data statis tanpa mempertimbangkan dimensi waktu. Data dummy-nya tanggal dan suhu Januari, Februari, Maret, April, Mei. Suhunya 30, 31, 32, 33, 34. Nah, instruksi pertanyaannya pertama, buat visualisasi time series. Visualisasi time series. Nah, ini bulan Januari, Februari, Maret.
Visualisasi sederhana Lang Card ASCII di suhu naik Januari 30, Februari 31, Maret 32, April 33, Mei 34. Kode Pythonnya seperti ini. Tim seri suhu bulan, suhu derajat Celcius, marker. Lalu soal yang kedua, identifikasi pola tren yang terjadi. Nah, identifikasi pola tren dari data terlihat tren naik linear, stabil. Kenaikan stabil, plus 1% derajat Celcius setiap bulan. Tidak ada fluktuasi atau noise signifikan. Ini menunjukkan pola warming trend konsisten dalam periode pendek. Soal yang tiga, jelaskan kemungkinan implikasi perubahan suhu. Implikasi kemungkinan perubahan suhu. Jika pola ini berlanjut, beberapa implikasi peningkat, peningkatan suhu lokal jangka pendek, potensi peningkatan evaporasi atau kekeringan lokal, perubahan pola tanam pertanian, peningkatan kebutuhan air, bisa menjadi indikator awal urban heat effect, efek pulau panas, atau perubahan iklim mikrolokal. Namun karena data sangat pendek, ini belum cukup untuk menyimpulkan perubahan iklim jangka panjang. Lalu soal keempat, integrasi dengan data geospasial. Agar analisis lebih kuat, data suhu ini bisa digabungkan dengan data spesial. A. Data tambahan geospasial, koordinat titik pengukuran latitude, long- longitude, lalu elevasi, selanjutnya tutupan lahan, hutan, urban, sawah, lalu data citra satelit, Landsat atau MODIS. Yang B, metode integrasi, gunakan GIS, QGIS atau ArcGIS, buat heat, heat map suhu, overlay dengan peta penggunaan lahan, kepadatan bangunan. Lalu C, hasil yang diharapkan, identifikasi area paling cepat memanas, korelasi suhu dengan urbanisasi atau vegetasi. Selanjutnya soal yang kelima, rekomendasi analisis lanjutan. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, A. Perluas data temporal, minimal data harian atau tahunan. Rentan waktu 5 sampai 10 tahun untuk tren iklim. B. Analisis statistik regresi linear, uji tren, season decomposition musiman, uji signifikan, p-value trend. C. Model prediksi ARIMA atau SARIMA untuk forecasting, machine learning, random forest regression. D. Analisis spesial lanjutan, spesial autocorrelation, Moran, clustering wilayah panas, hotspot analysis. Dah. Oke, kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban UTS itu yaitu berdasarkan 5 analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan pengelola pengelola dan visualisasi data yang tepat sangat penting dalam mendukung sistem smart farming dan pengambilan keputusan berbasis data.
Kesalahan dalam memahami tipe data dapat menyebabkan analisis menjadi bias dan menghasilkan kebijakan yang tidak akurat. Oleh karena itu, proses eksplorasi data harus dimulai dengan klasifikasi tipe data yang benar, konversi data yang sesuai, serta analisis statistik dasar untuk memahami karakteristik data. Itu kesimpulan dari nomor satu. Lalu kesimpulan dari soal nomor dua, visualisasi data juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara efektif. Pemilihan jenis visualisasi harus disesuaikan dengan tujuan analisis. Grafik garis lebih tepat digunakan untuk melihat tren waktu dibandingkan VCART karena mampu menunjukkan perubahan data dari periode ke periode secara jelas. Selain itu, scatter plot membantu memahami hubungan antar variabel secara suhu, kelembaban, dan produksi sehingga pola hubungan dapat terlihat dengan lebih mudah. Itu kesimpulan dari soal nomor 2, seluruh soal nomor 2. Lalu kesimpulan dari keseluruhan dari soal nomor 3. Analisis korelasi menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki hubungan yang kuat, namun hubungan tersebut belum tentu bersifat kausal. Dibutuhkan data yang lebih besar, eksperimen, dan analisis lanjutan seperti regresi atau machine learning untuk membuktikan pengaruh antar variabel secara lebih akurat. Hal ini menunjukkan bahwa data stand scans Science tidak hanya berfokus pada menemukan pola, tetapi juga memahami konteks dan validasi hubungan data dalam data. Kesimpulan dari soal nomor keseluruhan soal nomor 3. Lalu kesimpulan soal keseluruhan dari soal nomor 4. Dari sisi geospasial, visualisasi berbasis peta membantu pemerintah atau pengambil kebijakan melihat distribusi pertanian berdasarkan lokasi. Dengan pendekatan ini, wilayah prioritas dapat diidentifikasi lebih cepat sehingga bantuan pembangunan infrastruktur dan program pertanian dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Integrasi data spesial dan temporal juga memberikan kemampuan untuk memantau perubahan lingkungan dan produktivitas dari waktu ke waktu. Analisis time series pada data suhu memperlihatkan adanya tren kenaikan. Nah, ini kesimpulan dari jawaban soal nomor 5. Selanjutnya, analisis time series pada data suhu memperlihatkan adanya tren kenaikan suhu yang dapat menjadi indikasi perubahan iklim lokal. Jika dikombinasikan dengan data geospasial dan lingkungan lainnya, analisis ini dapat membantu mendeteksi wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim, kekeringan, atau penurunan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, penggunaan analisis statistik, visualisasi geospasial, dan time series secara terintegrasi menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem smart farming modern yang mendukung kebijakan pertanian berbasis data, efisien, dan berkelanjutan. Nah, ini adalah penjelasan dari jawaban soal UTS, grafik dan visualisasi data. Kalau
Cukup sekian dari saya. Kalau jawaban belum memuaskan atau kurang tepat, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau jawaban tidak tepat. Mohon maaf karena saya masih belajar. Kurang lebihnya, mohon maaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya tutup. Saya dari Saya Randy Ramli, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.